Baik, selamat malam Ibu Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Waalaikumsalam ini hari warahmatullahi wabarakatuh. Kamis tanggal 30 Agustus 2023. Hari ini presentasi perdana untuk Medio JNE. Nah, ini kita mendapatkan peluang yang luar biasa. Kebetulan Medio JNE ini yang yang mandigani, yang memanage itu Pak Nono ya dari Indotama. Jadi nanti lebih detailnya nanti biar Pak Nono yang menjelaskan. Sebagaimana sudah saya announce bahwa JNE Medio ini kelebihannya adalah cepat, murah, dan menguntungkan. Nah, seperti apa itu? Yang jelas kalau Ibu Bapak mau buka agen itu biayanya puluhan juta. Nah, ini nanti seperti apa yang disampaikan Pak Nono. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja, monggo Pak Nono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Pak BJ. Terima kasih wabarakatuh. Selamat banyak malam. sudah dikoordinasi untuk bisa terlaksana acara malam ini atas prakarsa Pak BJ. Dan juga tentunya terima kasih banyak ke Bapak-Bapak yang sudah hadir. Saya ada Pak Andri Prihananto, Insya Allah Andri Pri. Ada Ya, Pak Dwi Yarso, ada Pak Cepi, dan Pak Edi Sujoko. Mungkin bapak-bapak yang lain menyusul nanti. ya, Namun demikian tentunya beliau juga nanti walaupun tertinggal nanti ada rekamannya yang bisa di-sharing oleh Pak BJ. ya. Nah, di sini kami ada temani juga dari Mas Fadilah, nanti akan kiranya diperlukan bantu show aplikasi atau demo sekilas. Dan juga nanti ada juga Pak Asali atau Pak Aceng, nanti untuk bisa membantu backup-backup kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain atau support informasi yang lain. Mohon izin untuk saya share layar. Insya Allah ada beberapa informasi yang nanti bisa menjadi materi diskusi setelah penjelasan dari saya. Mohon izin saya share dulu. Apakah sudah tampil Pak BJ? Oke, sudah. Oke, saya set menjadi presentation dulu. Oke, Insya Allah sudah tampil sekarang untuk di layar. Bapak-bapak semuanya, mohon izin kami untuk bercerita atau menyampaikan tentang ada Medio Kurir JNE itu apa sih, kan seperti itu. Kok tiba-tiba nyangkut-nyangkut ke JNE, kan seperti itu. Dan ini kaitannya di dunia kurir. Nah, saya ini akan share perihal bahwa Medio Kurir JNE ini adalah satu aplikasi kurir yang mana ini kami kolaborasi alhamdulillah dengan JNE secara eksklusif. Kami bekerja sama untuk bisa mengembangkan satu aplikasi yang kolaborit dengan JNE, yang mana nanti dari aplikasi itu adalah namanya Medio Kurir, namun secara operationnya atau operatornya itu adalah by JNE. Nah, ini adalah nanti presentasi perihal keagenan agen Medio Kurir JNE. Maaf ini kok tidak sebentar ya Pak ya, ini pindah layarnya kok agak lambat sebentar Pak. Karena ini online. Oke, sambil menunggu. Nah, ini adalah aplikasi nanti yang mana seluruh operatornya itu adalah JNE untuk pelaksanaan dari pengirimannya, pick up-nya, dan
operasional secara umum itu tidak ada bedanya, sama saja. Sebentar ini saya perlu stop dulu, Pak ya. Saya sepertinya ada kendala di sistem presentasinya. Bentar Bapak, saya mohon izin ya Pak ya. Siap. Oke, kalau tidak di-share lancar. Kalau di-share tidak lancar. Saya masuk ke Zoom lagi. Sudah kelihatan itu Pak. Ya, udah ya. Tadi nggak bisa bergerak. Nah, ini sekarang udah bisa bergerak. Tadi ada error di koneksinya sepertinya. Baik, kami ulangi bahwa di sini kami memperkenalkan perusahaan dulu, yang mana kami adalah dari Indotama Palapa Nusantara, yang mana secara entitas kami dari 2012 bergerak di bidang teknologi informasi dalam pengembangan sistem aplikasi baik itu yang berbasis mobile, iOS, Android, maupun dari berbasis desktop dan web-based. Dan juga secara sistem keamanan kami mengimplementasikan sesuai dengan indeks kami atau IKAMI dan sudah diaudit dari BSSN IKAMI. Dan juga secara perusahaan terdaftar juga di Kemenkominfo sebagai penyelenggara sistem elektronik. Dan dari 2012 alhamdulillah kami juga sebagai agregator telco operator, all telco operator dari Excel, Indosat, Smartfren, Tri, dan Telkomsel. Baik itu pulsa reguler, pulsa data maupun roaming internasional. Roaming internasional ini biasanya diperlukan kalau Bapak Ibu pengen ibadah umroh atau haji ke Tanah Suci. Nah, untuk kelancaran komunikasi diperlukan namanya paket data umroh. Dan itu tidak perlu mengganti nomor yang ada. Cukup nanti di top up paket datanya sehingga begitu nyampe di negeri di Tanah Suci, komunikasi melalui WA atau akses internet, browsing ataupun medsos itu menjadi lancar. Di sisi lain, alhamdulillah kami sudah dipercaya lebih dari 99 perusahaan mitra BUMN, swasta nasional maupun multinasional, baik itu perusahaan-perusahaan bentuk koperasi, minimarket, komunitas, dan juga beberapa mitra loket-loket ya, loket PPOB. Tentunya di sini kami mengedepankan namanya kemudahan, kecepatan, ketepatan, yang pada akhirnya adalah sasarannya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga memberikan peningkatan kinerja layanan untuk peningkatan bisnis. Secara badan usaha, alhamdulillah kami sudah resmi atau legal, terdaftar juga di BI sebagai teknologi finansial, sebagai penyelenggara sistem pembayaran dalam hal sarana penunjang, dan juga di Kemenkominfo tadi juga saya sampaikan, dan juga sudah diaudit sama BSSN sebagai pelaksana sistem keamanan standar indeks kami, dan juga sebagai telco operator. Nah, berpengalaman dalam hal ini kami alhamdulillah sudah cukup banyak mengembangkan sistem dan juga mengelola sistem, baik itu pengelolaan server atau cloud, database, CRM, IP service, ataupun security system, dan juga pengembangan aplikasi. Nah, perusahaan kami sudah mengelola lebih dari 1.000 jenis sistem pembayaran yang produk digital, yang nanti juga bisa dinikmati oleh mitra-mitra agen-agen loket Medio JNE. Nah, ini tadi yang kami ceritakan. Kenapa ada Medio Kurir JNE atau Medio JNE atau JNE Medio lah mana seperti itu. Ya alhamdulillah kita di tahun ini di pertengahan tahun kemarin sebelum masa haji kemarin
kami menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS yang mana kami menjadi partnernya JNE untuk bisa menggarap customer B2B dan B2C atau business to business dan business to customer. Sasarannya adalah bagaimana nanti kami kolaborasi dengan JNE itu bisa melayani masyarakat seluas-luasnya yang saat ini masih ada celah yang belum bisa dioptimalkan diservis oleh JNE. Contohnya di level-level UMKM atau area-area tertentu yang jauh dari keagenan yang sudah ada, sehingga itu menjadi gap yang bisa dioptimalkan, bisa digarap. Makanya kami ada kolaborasi di sana dengan memanfaatkan platform sistem aplikasi kami yang Medio yang sudah eksis, sudah ada, sehingga di-migrate menjadi aplikasi Medio Kurir JNE atau Operate by JNE. Nah, itu yang menjadi cerita kenapa tadi ada JNE Medio. Covernya adalah nasional, secara operasional full dilaksanakan oleh JNE, yaitu mulai dari pick up-nya, kelola di gudangnya, sampai delivery ke tujuannya, ke konsumennya. Itu semua dijalankan di JNE. Nah, ini kita dapat peluang yang luar biasa. Karena apa? Kita bisa secara individu, secara organisasi, bisa membuka agen-agen pengiriman JNE, baik itu di rumah ataupun di tempat usaha yang sudah ada, dengan bisa melayani menjalankan layanan produk kita sendiri. Kalau yang jualan online melalui medsos, melalui IG, melalui WA atau Facebook, bahkan melalui TikTok, itu pengirimannya bisa dijalankan sendiri mandiri tanpa harus repot ke mana-mana. Nah, ini kenapa ada Medio JNE? Artinya Medio menjalankan operasionalnya kolaborasi dengan JNE. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, dengan adanya di rumah saja atau cukup di warung tempat usaha kita yang saat ini untuk bisa untuk membuka agen itu cukup dengan HP yang ada, komputer yang ada, atau kan printer, bahkan menggunakan Bluetooth printer pun bisa dilakukan. Terpaksanya nggak bisa, belum punya Bluetooth printer, belum punya printer, cuma punya HP, sudah bisa dijalankan. Karena apa? Resi kiriman itu cukup bisa ditulis tangan saja, dan itu tidak masalah. Nanti akan dibantu oleh JNE saat nyampe ke gudang processingnya, akan dicetakkan resi aslinya. Asalkan nomor resinya dan alamat tujuan pengiriman sudah dituliskan secara manual di situ. Kalau Bluetooth printer sudah cukup, nanti di print, sudah ada toolnya juga, dan itu lebih murah. Jadi cukup di rumah atau cukup di tempat usaha, kita bisa membuka keagenan Medio Kurir yang operate nanti by JNE untuk melayani warga-warga sekitar, untuk melayani usaha kita sendiri. Kita jualan sepatu, contohnya di sini, sambil menunggu orderan, kita bisa melayani customer atau langganan di tetangga-tetangga kita. Secara produk, nanti akan di-pick up oleh JNE. Kalau barangnya kecil-kecil ya cukup pakai motor yang akan pick up. Kalau barangnya besar atau volumenya besar, nanti pick up-nya pakai truk ataupun pakai mobil. Dan itu nanti juga ada set informasi saat kita membuat kiriman untuk request pick up. Itu. Nah, ini bisa dilakukan secara individu, mandiri, maupun korporasi, bisa perusahaan ataupun juga UMKM. Nah, tadi sudah disebutkan Pak Bambang, kelebihannya adalah cepat. Cepatnya apa? Kalau kita
UMKM ya, itu kalau mau kirim produk atau apa untuk mendapatkan resi itu harus kirim produk dulu, datang ke agennya. Bisa keluar rumah, mungkin jaraknya cukup jauh, makan waktu, baru dapat resinya. Nah, dengan aplikasi ini, masing-masing UMKM atau pelaku usaha sudah memegang aplikasinya masing-masing sendiri, akunnya masing-masing. Dan di situ langsung bisa cetak resinya. Maaf, mungkin gambarannya begini. Bisa saja UMKM itu produknya belum sempat dikemas, tapi orderannya sudah masuk. Nah, pelanggannya sudah bisa minta nomor resinya karena udah transfer, maka bisa di-create resinya dulu. Seakan-akan sudah dikirim. Posisinya masih menunggu jemputan, padahal nanti setelah longgar baru di packing. Itu menjadi respon terhadap customer-nya menjadi bagus dan cepat. Nah, situasi yang kedua tentunya murah karena tidak harus wirawiri ke sana kemari untuk mengantarkan paket itu. Nah, kalau situasi sekarang pergi keluar rumah untuk suatu kegiatan wirawiri mengirimkan produk itu kan tentunya pertama biaya. Biaya kendaraan atau bensin, belum lagi nanti ada parkir dan lainnya. Yang kedua tentunya waktu. Waktu itu menjadi bernilai di dalam zaman sekarang karena sangat penting sekali dalam menjalankan usaha kalau waktu kita banyak ke sita atau ke distrak itu mengganggu usaha kita. Karena menjadi tidak harus pergi ke sana kemari itu menjadi efektif karena produk kita di pick up oleh JNE. Pick up-nya pun tidak ada batas minimal. Satu jenis paket dokumen pun akan di pick up. Dan alhamdulillah ini kita sudah melakukan testing beberapa kali. Di posisi Pak BJ juga mengirim beberapa kali dari rumahnya juga dijemput dengan lancar. Bahkan kemarin saya pada posisi sedang pulang kampung di Solo, posisi itu di dekat gunung, di kampung, di kelurahan yang cukup jauh dari titik senternya JNE, ternyata juga lancar di pick up. Insya Allah itu kan udah komitmennya dari JNE. Prinsipnya di mana itu tim kurir JNE bisa ngirim, itu artinya di situ juga bisa pick up keterangan langsung dari tim operasionalnya JNE. Yang ketiga tentunya menguntungkan. Menguntungkannya apa? Di sini adalah agen atau kita atau customer itu mendapatkan potongan ongkir 15% dari biaya kirimnya. Dan itu apa istilahnya 15% itu kalau UMKM ngirim sendiri, maksudnya tadi harus keluar ke tempat agen-agen, itu kan bayarnya 100%. Kalau di sini di rumah sendiri sudah bisa buat resi sendiri, di pick up malah dikasih 15%. Cashback ya, Nah, Pak Nono. ya bentuknya cashback karena akan diberikan setelah kiriman itu sampai diterima pada tujuan. Ya. Karena kasus kiriman balik itu kan ada. Sehingga tidak bolak-balik nanti duitnya udah dikasih diminta lagi, jadinya kan begitu kalau itu. Nah, ini memang rule-nya dari JNE seperti itu, kita mengikuti rule yang sudah ditetapkan dari JNE. Nah, dari aplikasinya juga ada bonus tambahan sistem aplikasi untuk PPOB, pulsa dan tiketing. Nah, ini secara konteks, konsep dan opportunity-nya. Nah, kesimpulannya dalam hal ini bahwa sistem kurir Medio JNE ini kita disasarkan untuk B2B dan B2C dengan fitur yang mudah digunakan dan bisa dioperasionalkan secara 24 jam itu dan dilengkapi juga layanan tiketing, pembayaran rutin, top up pulsa, listrik dan e-money. Itu konteksnya melengkapi sehingga bisa dimanfaatkan jika diperlukan. Khusus untuk segmen B2B itu sasarannya bisa perusahaan swasta, intensi BUMN dan pemerintah, horeca, UMKM maupun komunitas. Dan dalam hal ini individu-individu pun bisa untuk bergabung menjadi
agen ataupun untuk dipakai sendiri. Dengan layanan yang cepat, karena tadi bisa cetak resi sendiri, dan juga di pick up ke lokasi masing-masing, hemat tanpa harus keluar biaya transportasi dan buang waktu, dan juga mendapatkan diskon 15% yang karena ini adalah menguntungkannya tadi, karena tidak perlu membayar penuh. Kalau kirim selama ini mungkin bayar penuh, sekarang dapat diskon 15%. Dan ini bisa dijadikan usaha untuk bisa melayani warga sekitar, juga untuk melayani masyarakat secara umum. Secara coverage adalah seluruh Indonesia, nationwide, artinya dari JNE tidak memberi exception wilayah, dan juga ada bonus tiketing dan lebih dari 1.000 jenis pembayaran. Nah, untuk bisa join bagaimana? Untuk bisa join ada pembayaran yang harus dilakukan, yaitu sebesar 500.000. Nah, selama 500.000 itu nanti apabila Bapak Ibu di sini join, itu akan langsung mendapatkan saldo sebesar 200.000 dan voucher umroh untuk 10 hari dengan voucher itu adalah 1,5 juta. Bentuknya nanti untuk memotong biaya umroh yang dipilih. Sifatnya voucher ini bisa dialih tangankan. Artinya apabila Bapak Ibu itu tidak ingin menggunakan karena udah biasa umroh, ternyata ada teman atau saudara atau tetangga yang mau umroh, nah, voucher ini bisa dialih tangankan, nanti di-redeem atau ini di Rabani Tour. Nanti ada linknya disebutkan di dalam voucher tersebut untuk link untuk melakukan redeem klaimnya. Nanti akan memotong biaya umroh. Contohnya biaya umroh 28 juta. Dengan memasukkan kode voucher yang dipegang, maka akan dapat potongan 1,5 juta. Sehingga tinggal bayar 26.500 seperti itu. Dan juga cashback pengiriman 15% dari biaya kirimannya. Dan tadi sudah disampaikan Pak BJ, ini bentuknya cashback, dibayarkan setelah kiriman itu statusnya delivered atau diterima oleh tujuan. Nah, demikian untuk bisa menikmati benefit dan bisa bergabung membuka agen kurir Medio JNE, silakan monggo nanti diarahkan Pak BJ untuk eksekusinya. Dari saya cukup, monggo untuk ruangan saya kembalikan ke Pak BJ untuk dimoderatori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nono atas penjelasannya yang singkat dan cukup jelas. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan, kami buka langsung saja. Ini orangnya kebetulan tidak terlalu banyak, jadi langsung bicara saja. Monggo, silakan. Assalamualaikum Pak DJ. Dari Edi. Salam Pak Edi, monggo Pak. Ya. Tadi menyangkut voucher umroh Pak, 1,5 juta. Itu kalau kita dapat paket B, istilah teman-teman itu paket B yang umroh murah itu, kurang lebih sekitar 9 hari, nilainya itu sekitar 18 juta. Apakah itu berlaku, Pak Nono? Baik, izin menjawab Pak sekalian, ya. Mungkin sekalian Pak, yang kedua, ya. Teman-teman saat di Saudi untuk dapat order ojek online atau sejenis Grab itu harus menggunakan SIM card, SIM card. Jadi tanpa mengganti SIM card. Hanya sudah istilah ada tambahan elektronik SIM card. Jadi untuk fisiknya tetap menggunakan SIM card kita. Nah itu bagaimana Pak layanan ini? Mohon izin pertanyaan yang kedua tadi suaranya itu jauh dari mic, nggak begitu jelas Pak.
Ya, Cukup jelas, Pak? ya, ulang lagi, Pak. Suaranya cukup jelas. Ulang lagi mohon yang kedua, Pak Edi. Ya. Mengenai e-SIM card, Pak. Ya. E-SIM card apakah media JNE tadi Bapak kan sudah menyampaikan melayani juga untuk provider-provider free dan lain-lain. Nah, pada waktu di Saudi itu teman-teman kalau ingin leluasa, ingin order Grab car khusus ojol gitu Pak di Saudi. Itu kadang-kadang nggak bisa masuk karena harus pakai SIM card di sana yang modelnya itu e-SIM card, sehingga SIM card kita dicabut atau tidak terpakai, harus menggunakan e-SIM card. Nah, apakah produk Bapak ini sudah kompatibel dengan e-SIM card di Saudi? Oke, masih ada lagi Pak Joko? Sudah cukup Pak, terima kasih. Oke, baik, ada dua ya Pak ya pertanyaan. Yang pertama, voucher umroh yang 1,5 juta itu, apakah berlaku untuk paket yang murah 9 hari yang senilai 18 juta? Kami jawab bahwa di sini khusus berlaku untuk voucher umroh paket 10 hari plus taif Pak. Jadi hanya spesifik satu jenis paket itu yang berlaku untuk potongannya itu. Tuh. Dan itu di di travelnya Rabanitur Pak, khusus di Rabanitur voucher umrohnya. Oke. Iya. Nilainya Hanya berapa itu Pak? Satu untuk paket 10 hari. Rabanitur. Ya. Itu yang 10 hari plus taif itu adalah 28.900 Pak. Oh, ya baik Pak. Terima kasih. Baik, itu. Baik, yang kedua Pak Edi, tadi perihal eSIM atau sekarang itu adalah memang teknologi baru yang mana istilahnya handphone itu tidak harus ditanam dalam bentuk SIM card sekarang, dalam bentuknya eSIM namanya. Dan ini memang sudah umum, di Indonesia pun sebenarnya sudah banyak. Kan begitu. Nah, tadi pertanyakan apakah Medio sudah terkait dengan itu atau menyediakan. Kami poin di sini adalah menyediakan paket data roaming internasionalnya, Pak. Kalau bapak-bapak semua ini HP istilahnya mau berangkat umroh, kan selama ini sering ada kendala harus ganti SIM card di sana karena tidak ada paketan yang dibawa dari sini. Nah, kalau dengan paket data roaming internasional khusus umroh, itu Bapak bisa pakai nomor existing yang ada di Indonesia saat ini. Baik itu nomor Telkomsel, nomor Excel, nomor Indosat, Tri, kecuali Smartfren, Pak, tidak ada. Itu bisa di top up paketnya. Sehingga di sana bisa berkomunikasi leluasa dengan paket yang dipakai. Misalkan 5 giga selama 10 hari, 12 hari rata-rata, atau sampai 10 giga. Nah, paket itu nanti seluruh komunikasi internet di backup pakai itu, Pak. Sehingga tidak perlu pakai SIM-nya, tidak ganti SIM di sana. Cukup di top up saat mau berangkat, bahkan sudah nyampe di sana pun bisa di top up dari sini, Pak. Gitu. Begitu nyampe di sana akan aktif sesuai saat masuk ke border atau wilayah negara tujuan. Demikian Pak penjelasannya, semoga bisa membantu. Terima kasih Pak Nono. Bapak-bapak yang lain silakan kalau ada. Pak Nono itu voucher 1,5 juta itu berarti kalau biayanya berapa tadi 28, ya, tinggal dikurangi aja, tinggal dikurangi ya. Betul, akan memotong biaya itu. Oke. Betul. Jadi bayarnya tidak harus penuh, Pak, karena tidak dipotong 1,5. Ya. Iya. Ya, hanya di Rabani ya, Pak. Hanya di Rabanitur, Pak. Ya. Hanya di Rabani ya. Ya. Kalau boleh sambil menunggu yang lain, Pak, pertanyaan yang ketiga, Pak. Baik, Pak Edi. Itu kan Bapak ada PPOB. Iya, Pak. Payment Point Online Bank. Iya. Kebetulan Pak Bambang itu, Pak DJ ini juga ada PPOB. PPOB-nya Aditara. Iya. Apakah itu bisa disinkronis? Potensi untuk disinkronkan mangga saja, nanti berarti Aditara sama Indotama tinggal berkolaborasi, Pak. Bisa, Pak, secara prinsip.
nanti bisa interkoneksi. Ya. Iya, betul. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sami-sami Pak Edi. Iya. Tidak ada lagi ya. Nah, ini hari ini ada program khusus Pak Nono. Betul Pak. Tadi insya Allah khusus hari ini yang aktif daftar dan aktivasi hari ini nanti akan ada tambahan saldo dari 200.000 plus 50.000 lah. Oke, Oke, khusus khusus sekarang ya. Ya sekarang. Khusus sekarang. Baik. Oke. Jadi nanti setelah acara sekarang ya nanti balik 200.000 lagi ya. Betul, betul. Ya, monggo Monggo nanti Pak. kalau waktunya kita batasi aja Pak BJ. Mau sampai Oke, jam berapa nanti pendaftaran malam ini apa sampai jam 00 nanti boleh sama ya. aktivasinya monggo nanti. Ya, Atau sebelum jam 00 lah kalau karena nanti engine kan cut off nanti mencatatnya nggak bisa iya sampai betul. jam 10.30 atau jam 11 lah. Jam Monggo. 11 ya. Ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak nih Pak Nono peluangnya. Oke. Dan ini ada kelebihan yang ikut presentasi dan mendaftar sekarang itu linknya sudah saya kirim ya di grup ya. Itu tinggal klik saja, nanti sudah langsung connect gitu. Nah, kemudian transfer 500.000 ya Pak Nono ya. Baik, daftar langsung aktivasi Pak. Nanti transfernya 500.000 plus angka unik biasanya nanti. Oke. Itu Ya. ya supaya Nanti, sistem langsung bisa memproses. oke. Mohon transfernya sesuai angkanya nanti. Ya. Khusus presentasi yang hadir presentasi ini ada kemurahan yaitu tambah jadi saldo aplikasinya nanti 250 bukan 200 ya. Betul, Dan betul. itu hanya berlaku malam ini nanti sampai jam 11 saja lah kita batasi ya. Ya. Sampai jam 11. Nah, Pak Nono barangkali bisa didemokan gitu ya aplikasinya biar Bisa. Oke, monggo. Ada Mas Fadilah, monggo Mas Fadilah minta tolong show-kan untuk aplikasi mulai dari awal daftar terus aktifkan melengkapi profil dan aktifkan monggo nanti sampai bikin pengiriman. Baik Pak. Yap. Mungkin langsung saya izin share screen aja Pak biar Baik, cepat. langsung ya. Oke. Ini sambil menjawab sambil nunggu dulu ya. Ini agen JNE Medio apa bisa pasang spanduk di rumah Pak Widi? Nah ini monggo Pak Nono. Oke. Kalau spanduk boleh Pak. Yang tidak diperkenankan itu pasang plang JNE. Nah, itu nggak boleh. Kalau spanduknya nanti kan Medio Putus Pak. JNE, Medio Kurir JNE. Putus Pak. Boleh. Pak Nono. Oke, diulangi. Kalau untuk pasang spanduk di rumah ataupun di warung di tempat usahanya itu diperkenankan. Medio JNE tapi ya. Ya, Medio JNE nanti ada standarnya. Ya. Yang tidak diperkenankan adalah plang JNE yang besar Ya. itu. Plang JNE Ya. ini tidak diperbolehkan. Kan itu Ya. kita tidak dalam jaringannya JNE langsung melalui JNE jaringannya Medio itu. Karena ini sebenarnya support ya Pak Nono, support untuk apa namanya pelaku UMKM ya. Betul, betul, betul. Ini untuk memudahkan UMKM. Iya. Oke, monggo Mas. Silakan Mas. Nggak ada suaranya? Maaf, tadi ternyata masih mute. Oke, sudah tampil ya? Ya. Yang pertama, untuk pendaftaran mungkin bisa diklik dari yang link dari grup. Di grup. Cuma saat ini saya pakai aplikasi demo untuk buat pengiriman. Ya. Untuk tampilan awalnya nanti seperti ini. Di halaman depan itu ada 3 menu. Yang pertama itu untuk daftar dan login. Yang kedua ada untuk cek tarif. Di sini kita misalkan cek tarif dari Bandung ke Jakarta misalkan.
Untuk beratnya 1 kilo. Kita cek tarif. Nah, nanti di sebelah kanan ini muncul list layanan yang tersedia di Jan itu apa aja. Yang pertama ada reguler, SPS, dan yes. Seperti itu. Selanjutnya di menu yang ketiga ini ada untuk tracking pengiriman. Kita bisa lacak resinya. Apakah pengirimannya udah sampai mana? Kita coba sebentar. Eh, Submit. Nah, nanti di sebelah kanan ada detail informasinya, mulai dari pengirimnya siapa, penerimanya siapa, terus ada riwayat pengirimannya juga, mulai dari eh, kurir pick up sampai diterima di tujuan. Itu di ada riwayatnya secara detail. Mungkin seperti itu. Terus selanjutnya untuk pendaftaran itu kita cukup isi nama, email, sama nomor WhatsApp saja. Nah, untuk nomor WhatsApp itu nanti gunanya akan setelah pendaftaran akan terkirim panduan mulai dari eh, cara login, cara aktivasi, cara pengiriman, dan lain-lain. Akan dikirim secara lengkap ke WhatsApp masing-masing. Kita contoh daftar, misalkan Fadil, emailnya gmail.com, nomor WhatsApp 06. Kita klik daftar. Nah, setelah itu kita akan menerima email untuk masukin kode OTP. Kita buka emailnya. OTP ada di email ya? Iya, Pak, betul. Satu. Nah, setelah itu pendaftaran berhasil. Selanjutnya kita masuk ke menu profile untuk melengkapi data-data. Di sini ada dua eh, menu. Yang pertama itu data untuk pribadi. Kita misalkan contoh untuk KTP, kita asal dulu aja. Ya. Terus untuk foto profile, bisa pilih logo atau foto pribadi, simpan, dan selanjutnya. Nah, di sini nanti kita input data agen. Data agen atau data loket. Misalkan kayak nama usahanya apa, misalkan Iya. dia loket. Terus nama petugas atau PSI, nama telepon, sama lokasi loketnya di mana. Ya. Untuk kota kabupaten, nanti ini otomatis isi sesuai pilihan lokasinya. Cabang jadinya juga otomatis. Untuk kode pos juga otomatis sesuai lokasi nantinya. Nah, di sini kita masukin alamat lengkapnya seperti ini, atau mungkin bisa ditambahin eh, potokan rumahnya seperti apa gitu. Misalkan pagar hijau. Terus untuk mempermudah juga, mempermudah tim penjemputan, kita bisa tambahin link untuk lokasi Google Maps. Karena kita, mungkin di sini kosongin dulu aja. Terus simpan. Nah, setelah melengkapi data profile dan data loket, tahap selanjutnya itu aktivasi akun untuk mendapatkan fasilitas yang keuntungan benefit yang 15%. Di sini klik aktivasi, paketnya yang ini 500.000, pilih paket. Selanjutnya klik
Halo, putus Mas? Selanjutnya, Oke. nah setelah itu pesanan telah berhasil dibuat. Tahap selanjutnya nanti kita transfer ke nomor rekening berikut, terus beserta nominal yang harus dibayarkan, beserta kode unik di belakang, Kode unik. Oke. 500.023 rupiah. Kita contohkan transfer. Kita simulasikan, ini udah transfer ya Pak. Setelah itu nanti sistem otomatis akan submit dan akun akan otomatis langsung aktif sama beserta saldo sebesar 200 ditambah yang 50.000 itu tadi ya Pak. Betul, nanti 50.000-nya disusulkan. Oke, baik. Sebentar. Jadi secara program itu memang 200.000 Ibu Bapak, tapi malam ini isi itu sudah 250, jadi yang 50 nanti ditambahkan 50.000. Betul begitu Pak. Nanti karena yang otomatis masuk 200, Ya. nanti begitu kita cek data yang malam ini aktivasi sampai jam 11 itu berapa, maka masing-masing akan dapat tambahan saldo 50 disusulkan. Ya. Izin lanjut ya Pak. Oke. Tadi udah simulasikan berhasil transfer. Nah, setelah transfer berhasil, nanti sistem akan otomatis mengecek apakah sudah bayar atau belum. Terus di akunnya juga otomatis sudah aktif. Nah, tadi tombol yang aktivasi sekarang sudah hilang, beserta saldo udah otomatis nambah. Seperti itu. Simpel sekali. Dan langsung on ini ya. Iya Pak. Setelah pembayaran udah langsung bisa dipakai untuk kirim atau pembayaran yang lain. Nah, kalau ini udah selesai belum Mas? Untuk pendaftaran sama aktivasi sudah Pak. Oke. Kalau siapa tahu nih orang kayak Pak Edi ini sibuk ngurus sekolah, ngurus macam-macam gitu ya. Barangkali pengen mau bayar listrik itu sebelah mana Mas? Untuk pembayaran PPLB-nya atau listrik ada di menu tagihan. Oke. Nah, di sini nanti opsi pembayarannya banyak Pak. Ada PLN, listrik, PDAM, dan lain-lain. Seperti itu. Kalau kurang duitnya tinggal top up ya Mas ya? Ya, betul Pak. Top up-nya ada di bagian atas. Tinggal diklik, nanti pilih nominalnya berapa, metode tujuan transfernya bank apa. Udah seperti itu aja Pak. Mungkin selanjutnya kita contoh buat pengiriman mungkin ya Pak. Iya Mas. Untuk pengirimannya ada di menu kurir, terus pengiriman. Nah, untuk pengiriman itu ada dua opsi. Yang pertama opsi secara manual, input satu persatu, atau secara bulky atau berbarengan. Seperti misalkan ada input banyak pengiriman nih, ada 10 atau 20. Nah, kita tinggal masukkan dalam bentuk file Excel, nanti diupload dan secara otomatis nanti nge-generate resinya langsung 10 atau 20 gitu. Nggak perlu format satu-satu. Excel-nya ada di sini? Ada Pak, tinggal di download. Oke. Di sini, download file Excel. Keren. Kita contohkan yang buat satu persatu dulu aja Pak. Iya, betul. Nah,
untuk tampilannya nanti seperti ini. Ada 3 step. Yang pertama, masukin data pengirim. Yang kedua, data penerimanya siapa. Yang ketiga itu detail barang beserta tanggal pickup. Oke. Nah, yang pertama itu kita ada fitur, misalkan pengirimnya itu sebagai loket. Kita tinggal checklist saja di sini. Nanti secara otomatis kolom-kolom atau filenya ini otomatis terisi sesuai data profil yang telah di input sebelumnya. Terus ada juga menu pilih dari favorit. Nah, misalkan ada customer yang udah sering ngirim nih, kita tinggal klik aja di sini, nanti detail pengirimnya tuh muncul, tinggal diklik nanti otomatis terisi. Seperti itu mungkin. Data pengirim seperti ini udah diisi. Selanjutnya isi data penerima. Nah, di sini juga sama seperti data pengirim, ada pilih dari favorit. Jadi kalau udah sering, kita tinggal pilih aja, otomatis terisi nanti data penerimanya. Karena belum ada, kita input manual. Data penerima misalkan Rahman, provinsinya DKI Jakarta, kota penerima Jakarta, misalkan Cengkareng. Alamat lengkapnya kita input di sini, Jalan Jakarta nomor 123 misalkan. Patokannya rumah cat biru. Kode plusnya kita contoh aja 123/5. Ini alamat 123 nggak perlu diisi semua ya, Mas? Itu opsional, Pak. Kalau misalkan alamatnya panjang, itu Oke. bisa diisi di kolom 123. Siap. Oke. Kalau pendek cukup alamat 1 aja. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya, step langkah ketiga, detail barang dan tanggal pickup. Misalkan hari ini karena udah malam, kita pick up di tanggal 1 besok. Untuk jamnya tanggal 1 untuk jamnya misalkan sore jam 3. Itu kita yang menentukan ya, Mas? Ya, Pak, betul. Sesuai kita ready packing paketnya kapan, nanti request pick-up-nya bisa disesuaikan. Ya. Jam 3. Nah, untuk kendaraannya, seperti tadi yang dijelaskan, misalkan volumenya itu besar atau banyak, itu kita bisa pilih mobil atau truk. Kalau misalkan paketnya nggak terlalu besar, kita pilih yang motor aja. Ya. Terus untuk nomor referensi atau nomor order kita bisa create otomatis, klik buat. Terus untuk jenis barangnya kita pilih misalkan dokumen, deskripsi barang, dokumen penting. Instruksinya jangan hilang atau robek. Untuk beratnya, karena ini harus kelipatan 1 atau minimalnya 1, kita input 1 kilo. Kuantitinya 1, cek layanan. Nah, di sini ada opsi layanannya yang tersedia. Tarif reguler, ya. Ya. Kita pilih reguler. Nah, untuk barang penting atau barang penting kita bisa diasuransikan untuk pengirimannya. Untuk asuransi kita harus menginformasikan harga barangnya tersebut, misalkan 1 juta.
Kalau misalkan kirim handphone atau barang elektronik yang agak mahal, itu bisa diasuransikan. 1, 2, 3. Nanti ketika dicek ada nilai biaya asuransinya berapa, dijumlahkan dengan ongkos kirimnya. Jadi total bayarnya 20.000. Seperti itu. Kita cek lagi. Setelah langkah 1, 2, 3 itu udah terisi semua, langkah berikutnya proses sekarang. Ya. Nah, sukses, udah berhasil. Untuk melihat data transaksi ada di menu laporan. Seperti itu, Pak. Untuk pengiriman udah selesai, Pak. Tahap selanjutnya itu cetak resi. Untuk cetak resi ada di di daftar pengiriman. Oke. Nah, ini tadi ada satu data nomor resinya berikut. Kita di sebelah kanan ini ada tombol cetak. Cetak. Ya. Wah, keren. Untuk labelnya nanti seperti ini. Sama dengan JNE persis ya? Sama, Pak. Oke. Nah, untuk labelnya juga kita bisa di-share ke misalkan ada pelanggan atau customer, di-share, tinggal input nomor resepnya, nanti dibagikan, otomatis kirim ke nomor tujuan. Oke. Kita coba cetak. Nah, nanti tampilan resinya seperti ini, Pak, labelnya. Oke. Untuk cetak resi, atau untuk cetak resi itu ada 3 opsi, Pak. Yang pertama, cetak secara normal atau standar, yang seperti tadi tampilannya. Yang kedua itu ada cetak untuk printer Bluetooth. Nah, untuk printer Bluetooth kita ada aplikasi tambahan namanya Medio Printer. Nanti tinggal diklik, itu nanti menginstal sendiri. Ya, direct ke Play Store untuk menginstal Medio Printernya. Nah, nanti di dalam aplikasi Medio Printer kita tinggal inputkan nomor resinya. Nomor resinya berapa, nanti akan muncul detail si label pengirimannya, dan itu akan di-print ke Bluetooth printer dan ditempelkan di paketnya. Seperti itu, Pak. Oke. Untuk pengiriman sampai cetak resi mungkin sudah cukup, Pak, segitu. Iya, Untuk baik. Apa lagi, Mas? Selanjutnya ya, untuk pengiriman udah sih, Pak, seperti itu. Baik. Ya, kalau kita dapat cashback, kontrolnya di mana, Mas? Ya. Oh ya, untuk dapat cashback nanti ada di menu mutasi. Mutasi, oke. Oke. Nah, nanti kalau misalkan si pengiriman itu udah sampai tujuan, kita secara sistem nanti otomatis saldo cashback-nya itu akan nilai cashback-nya itu akan masuk ke saldo. Dan nanti akan muncul di riwayatnya ada di mutasi saldo. Misalkan 13.000. Cashback-nya 187 ya? Ya, sekitar segituan 15%. Nanti otomatis nambah gitu, Pak. Iya. Atau ada di menu dashboard juga. Nanti di bagian kanan ini, komisi, itu otomatis nambah terus nanti kalau udah pengiriman selesai, bakal nambah terus di sini, Pak. Komisinya berapa? Seperti itu. Oke.
Cukup, Mas? Dari saya cukup, Pak. Baik, kita masih barangkali ya, ada pertanyaan dari Ibu Bapak sehubungan dengan yang disampaikan Mas Sepi. Monggo kalau ada. Pak Nono mungkin dijawab Pak pertanyaan-pertanyaannya Pak. Iya Pak, mau tanya Pak, tadi Pak ada jenis pengiriman reguler, jenis pengiriman Pak. Tadi ada reguler, Ya. PS, sama satu lagi apa yang mahal? Yang yes. Itu maksudnya apa? Ada SPS apa tadi? Reguler. Pengiriman kan reguler, terus ada. Cek aja Mas, coba Mas di tujuan tadi. Oke, Pak. Ya. Jakarta. Nah, ini dia Pak. Ini Pak. Itu kan berarti yang SPS itu langsung one day service atau langsung apa gitu Pak? Sebentar. Untuk SPS ya Pak. Nggak nyampe sehari kayaknya itu. Yang yes itu kan yakin esok sampai ya? Ya, yang izin menjawab untuk yang SPS itu yang 1 hari sampai Pak. Makanya ongkosnya mahal sekali. Ya. Gitu. Bedanya dengan yang yes Pak, di bawahnya itu. Yang yes itu yakin esok sampai itu overnight Pak. Beda Overnight. hari. Oh yakin. Iya. Ya. Overnight ya. Iya, betul. Kemudian yang kedua mengenai kendala Pak. Biasanya kalau di pengiriman itu kan packingnya Pak yang lama. Jadi kalau kita kirim ke titipan gelas, kalau itu barang elektronik, dia akan packaging lagi kan Pak, untuk supaya jangan terjadi kerusakan di jalan. Nah, packagingnya itu kan yang merepotkan. Apakah ini packaging ditanggung agen ini atau dijemput dalam keadaan mentah nanti di package oleh media CNN? Punten tadi terkait packaging ya Pak ya? Iya Pak. Packaging itu repack ya atau gimana? Iya, repack bisa pemberiannya repack untuk keamanan keselamatan barang. Oke, itu yang dimaksud apakah packing kayu atau gimana? Kalau kiriman dari Pak DJ ini, misalnya yang kecil-kecil yang ada cairan, maka dilindungi dengan plastik, kemudian dikasih kardus. Kemudian kalau barang elektronik itu biasanya dicoba dengan kayu, dari dalam dilindungi, di luar masih pakai packaging kayu. Apakah itu menjadi tanggung jawabnya media atau tanggung jawabnya agen atau kami gitu? Oke, izin Pak untuk beberapa poin mungkin nanti saya izin rekonfirmasi. Namun demikian kalau untuk yang repack plastik atau apa biasanya dilakukan oleh JNE. Kan begitu. Kalau yang packaging kayu perlu saya konfirmasi ulang, tapi sejauh ini itu biasanya dari agennya ya Pak yang nge-pack langsung. Itu kalau yang packaging kayu kan begitu. Itu. Ya. Baik Pak. Ini ada jawaban dari Pak Aep. Apakah layanan ini 24 jam dan apakah ada hari libur kan begitu. Secara sistem untuk transaksinya bisa 24 jam Pak. Sebenarnya bukan 24 jam ya. Jam 23.30 sampai jam 00.30 itu biasanya masa freeze sistem aplikasi. Kepotong 1 jam Pak secara sistem layanan transaksinya. Untuk layanan pick up-nya itu akan banyak dilakukan di sore hari Pak. Nanti setelah di rerouting sore akan banyak di pick up-nya. Kan seperti itu. Bagaimana dengan hari liburnya? Kalau hari libur secara konfirmasi
akan dicek ulang informasi kemarin itu libur nasional ataupun tanggal merah hari Minggu itu operasional pickup sejauh ini libur. Namun demikian nanti akan dikonfirmasi. Itu. Demikian, mungkin ada lagi. Monggo, kalau ada lagi. Kalau tidak ada, kebetulan waktunya sudah pas juga ini, 1 jam. Jadi kami ulangi lagi Ibu Bapak, khusus hari ini sebelum jam 00 atau persisnya jam 11 lah, 11 malam, jam 23 ya. Jadi yang bergabung, yang daftar hari ini itu 500.000, sudah top up 250 plus 50.000 khusus malam ini, dan dapat voucher umroh itu berapa tadi? 1,5 juta ya. Jadi ini luar biasa, kita terbantu ya, terbantu dengan kemudahan medio JNE ini, cepat, murah, dan menguntungkan. Nah, ini betul-betul, dan ternyata boleh pasang plang medio JNE ya. Spanduk Pak. Spanduk ya. Ya. Spanduk medio JNE. Jadi di rumah kita boleh kita pasang spanduk medio JNE sehingga tetangga-tetangga kita bisa kita layani dan kita dapat cashback 15%. Oke, monggo Pak Nono closing statement saja. Baik Pak BJ, terima kasih Bapak-bapak semua, Pak BJ dan teman-teman atas waktu dan kesempatannya untuk bisa diskusi malam ini. Terima kasih banyak. Semoga presentasi ini memberi manfaat untuk Bapak Ibu semua dan Amin. juga bisa menjadi lantaran perkembangan bisnis Bapak Ibu atau usaha Bapak Ibu semua dalam hal mengembangkan tambahan layanan, membuka keagenan atau juga memanfaatkan medio kurir JNE ini. Demikian dari saya, semoga semua dilancarkan. Terima kasih banyak. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ditutup ya roomnya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Nono dan Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam.